Terlanjur mengandung benih CEO. Bab 055. Jadi, mau kamu apa, Ra? Tetap bertahan dengan hubungan yang gak jelas ini. Aku sudah mengutarakan apa mauku ke Kak Adit. Apa Kak Adit sudah lupa? Tanya Zahira sambil menatap wajah Aditya lekat. Pria itu bungkam. Ia kehabisan kata untuk membujuk Zahira agar bisa jadi miliknya. Setelah memarkir mobil, Adit dan Zahira pun berjalan memasuki mall dan langsung menuju ke bioskop untuk memesan tiket. Sambil melihat-lihat poster film yang sedang tayang hari ini, Zahira berinisiatif membuka percakapan lagi dengan Aditya. Kapan Kak Adit mau kenalin aku ke orang tua Kak Adit? Lelaki itu diam beberapa saat. Ia berusaha merangkai kata yang masuk akal untuk diutarakan kepada Zahira, namun sayangnya otak sedang menolak untuk diajak bekerja sama. Ra, kalau seandainya orang tua aku menentang hubungan kita, bagaimana? Tanya Aditya sedikit ragu. Hati Zahira sedikit nyeri mendengar pertanyaan Aditya. Walau pria itu menyelipkan kata "seandainya" dalam pertanyaan tersebut, tetap saja Zahira cukup peka untuk membaca maksud Aditya menanyakan hal itu. Berarti pendekatan kita selesai, jawab Zahira datar. Pandangannya ia alihkan ke poster film romantis yang berada tepat di hadapannya. Selesai gimana, Ra? Tanpa sadar, Aditya mencengkram erat lengan Zahira dan memaksa wanita itu berbalik ke arahnya sedikit kasar. Sakit, Kak, ringis Zahira. Sontak, Aditya melepaskan cengkramannya dari lengan Zahira. Wajahnya pias. Latar sadar telah melakukan hal yang buruk kepada perempuan yang seharusnya ia perlakukan dengan baik itu. Maaf, Ra. Aku nggak bermaksud, tutur Aditya menyesal. Aku cuma ngerasa nggak rela aja kalau kamu terlalu cepat menyerah hanya karena orang tuaku nggak memberi restu. Aditya menyugar rambutnya dengan kasar. Padahal, selama ini aku udah berjuang untuk mendapatkan restu Bang Chandra. Aku pikir, kamu bakalan lakuin hal yang sama, tapi ternyata nggak. Ia tertawa miris. Restu Bang Chandra tergantung restu orang tua kamu, Kak. Harusnya, Kakak paham akan inti dari kegelisahan Bang Chandra, ucap Zahira. La menatap Aditya dengan senyuman tipis kemudian melangkah melewati Aditya untuk melihat poster film yang lain. Jadinya, kita mau nonton apa? Tanyanya pada Adit yang berjalan tepat di belakangnya. Nonton ini aja, gimana? Aditya menunjuk salah satu poster film horor yang lumayan digandrungi akhir-akhir ini. Sebuah film yang diadaptasi dari novel terkenal karya Risa Saraswati. Enggak, aku nggak suka genre horor, geleng Zahira tak setuju. Tapi, bagus loh Ra. Kata temen aku, filmnya seru. Ucap Aditya antusias. Bentar, ya. Aku pesan tiketnya dulu. Kamu tunggu di sini aja. Kata Aditya seraya beranjak cepat hendak membeli tiket. Aku bilang, aku nggak suka genre horor Kak Adit. Tegas Zahira sedikit keras. Lelaki itu juga harus tahu bahwa tak semua yang ia inginkan, sesuai dengan yang Zahira juga inginkan. Langkah Aditya terhenti. Senyum antusiasnya menghilang. La menoleh, kemudian mengangguk. Memilih mengalah karena melihat wajah Zahira yang sudah tak sedap dipandang. Kalau gitu, kamu maunya nonton apa? 11. Yang itu aja, tunjuk Zahira pada sebuah poster film tentang superhero perempuan buatan asli anak bangsa. Sri Asih. Oke. Aku pesan tiketnya sekarang, kata Aditya dengan tersenyum kikuk. Setelah Adit pergi untuk mengantri tiket, Zahira menggelengkan kepala melihat tingkah lelaki itu. Lagi-lagi, sifat pemaksanya kembali terlihat. Yuk, masuk. 10 menit lagi filmnya mulai. Ajak Aditya setelah mendapatkan 2 buah tiket di tangannya. Atau kamu mau pesan popcorn dulu? Boleh, angguk Zahira antusias. Memang, sejak tadi,
Ia sudah berulang kali meneguk ludah karena mencium aroma popcorn yang sangat wangi. "Mbak, popcorn caramel yang ukuran medium 2 dong," pesan Aditya kepada pegawai yang melayaninya. "Popcorn caramelnya 1 aja, Mbak," sergah Zahira. "Saya maunya pesan yang salt," imbuhnya tersenyum ramah. Aditya menoleh menatap perempuan yang berdiri di sebelahnya. Lapun menganggukkan kepala ke arah sang pegawai sebagai tanda setuju atas diralatnya pesanan yang ia minta tadi oleh Zahira. "Thanks buat hari ini ya, Kak Adit." "Aku senang," ucap Zahira tulus setelah film selesai dan lampu di dalam bioskop kembali terang. "Sama-sama, Ra. Aku juga senang banget karena bisa jalan sama kamu hari ini." Keduanya sama-sama tersenyum lalu beranjak meninggalkan ruangan bioskop sambil berjalan beriringan. "Ra, kalau ada sesuatu yang gak kamu suka dari aku, bilang langsung, ya," celetuk Aditya ketika mereka sudah bersiap untuk pulang. "Maaf, kalau sifat aku terkesan sedikit egois dan pemaksa." Ia menggaruk kepalanya sembari nyengir tak enak. "Ya, mau bagaimana lagi?" Sedari kecil, Aditya tak pernah terbiasa mendengar sebuah penolakan. Apapun keinginannya, maka sang papi akan memenuhi dengan senang hati. Walau hanya berstatus sebagai anak tiri, namun Aditya diperlakukan benar-benar seperti pangeran oleh papinya. "Kayaknya udah masuk waktu asyar deh, Kak. Kita salat di musola mall aja, yuk." Aditya kebingungan. Refleks, ia mengangguk dan mengikuti langkah Zahira yang agak terburu-buru. Setelah mengambil wudhu, Zahira sedikit heran melihat Aditya yang sepertinya belum melakukan apa-apa selain berdiri kikuk di depan pintu masuk musola. "Kak Adit udah wudhu?" tanya Zahira. Sebenarnya, dia tahu bahwa Adit belum berwudhu. Pertanyaan itu sengaja ia lontarkan agar lelaki itu segera pergi untuk bersuci. Belum," geleng Aditya. Ingin rasanya ia berkata jujur bahwa sudah lama ia melalaikan tugasnya tersebut sebagai seorang muslim. Aditya bahkan sudah lupa tata cara berwudu apalagi doa-doanya. "Kak Adit nggak tahu caranya ambil wudu." "Tahu kok, tahu," sergah Aditya dengan cepat. Cuma apa?" Zahira menunggu kelanjutan ucapan Aditya. "Aku lupa urutan anggota badannya," imbu Aditya dengan muka memerah malu bak kepiting rebus. Setelah ini, pasti Zahira akan menertawainya habis-habisan. "Pak, Bapak mau ambil wudhu?" tanya Zahira pada seorang bapak-bapak yang kebetulan juga ingin menunaikan salat. 12. "Iya, Mbak." "Kenapa?" tanya sesebapak. "Ini, saya boleh minta tolong Bapak buat ngajarin teman saya tata cara berwudu, enggak? Dia juga ingin salat tapi sedikit lupa sama tata cara mengambil wudu yang benar," terang Zahira kepada bapak-bapak berkepala pelontos tersebut. Aditya menunduk semakin malu. Kenapa pula Zahira harus memanggil orang lain untuk mengajarinya, sih? Pakai acara terang-terangan pula menyebutkan bahwa Adit tak bisa berwudu sendiri. Habislah harga dirinya sebagai salah satu ahli waris konglomerat terkaya di negeri ini. "Oh, boleh, Mbak," angguk bapak tersebut antusias. "Ayo, Mas, ikut saya. Kita ambil wudu sama-sama," ajaknya ramah sambil menepuk bahu Aditya. "Sekalian nanti diajarin salat juga ya, Pak," imbu Zahira lagi. "Beres, Mbak." Si bapak mengangkat jempolnya. Zahira menunaikan salatnya terlebih dulu. Lepas itu, ia menunggui Aditya yang masih salat dengan diimami oleh bapak-bapak tadi. Pelan, wanita itu tersenyum saat mengintip melalui kain pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Adit nampak beberapa kali mengintip si bapak demi mencontoh tata cara ruku, duduk di antara dua sujud dan beberapa gerakan lainnya. Hal itu membuat Zahira langsung teringat akan sosok Baim, keponakannya yang kalau salat persis seperti Aditya sekarang ini. Astagfirullah.
Kenapa aku malah ngetawain orang salat? Lirih Zahira sembari mengakhiri sesi mengintipnya dan memilih menunggu di luar musola. Tak berselang lama, terdengar perbincangan dari arah belakang yang sontak membuat Zahira berbalik. Mulai sekarang, Mas Adit harus sering-sering sholat. Yang namanya berjuang, kalau kita nggak bisa meluluhkan hati manusianya, ya kita harus merayu Tuhannya. Itu cara yang paling ampuh untuk membolak-balikkan hati manusia. Iya, Pak. Terima kasih banyak sarannya. Hari ini, saya belajar banyak berkat Bapak, ucap Aditya tulus. Ia terharu, ada sosok asing yang begitu baik dan dengan ikhlas mau mengajarinya tentang wudhu dan salat tanpa berniat menghakimi Aditya sama sekali. Sama-sama, angguk Bapak itu. Kalau begitu, saya pamit, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Zahira dan Adit secara serentak. Ajari aku ilmu agama, Ra. Celetuk Aditya yang sontak membuat Zahira membeku di tempat. 13. Apakah Zahira bahagia dengan permintaan Aditya? Tentu saja. Siapa yang tak senang, jika sesama mereka ada yang mau belajar agama lebih dalam lagi. Namun, Zahira merasa bahwa mengajari Aditya ilmu agama untuk saat ini bukanlah tugasnya. Akan lebih baik jika Aditya belajar langsung kepada yang sesama lelaki yang pengetahuan agamanya sudah tak perlu diragukan lagi. Ustadz, kiai atau imam masjid. Menurut Zahira, orang-orang seperti itu jauh lebih baik mengajarkan Aditya dibanding dirinya yang ilmunya masih belumlah sempurna. Kenapa Kak Adit nggak mencoba untuk belajar di pesantren aja? Ikut kajian atau sejenisnya? Ujar Zahira memberi saran. Aditya menggeleng. Aku mau belajarnya sama kamu, jawabnya tegas. Ilmu agamaku juga nggak sedalam itu, Kak. Aku pun sampai saat ini masih berusaha belajar dan membenahi diri setiap harinya. Lagi pula, tentu lebih nyaman kalau yang jadi gurunya Kak Adit itu lelaki juga. Kenapa kalau perempuan? Tanya Aditya dengan polosnya. Perempuan berhijab di sebelahnya menghela napas panjang. Aditya benar-benar kosong. Perkara sepele seperti ini saja, ia tak paham sama sekali. Semisal kakak mau belajar salat dan ngaji, pasti kakak bakalan ngambil wudhu, kan? Gimana kalau setelah wudhu kita nggak sengaja bersentuhan? Bisa batal dan bakal ngulang lagi dong, wudhunya, tukas Zahira dengan sabar. Ia sengaja menggunakan situasi paling sederhana sebagai contoh agar Aditya dapat mencerna dengan baik. Terus menurut kamu, aku harus belajar sama siapa? Sepasang alis tebal Zahira bertaut. Ia berpikir keras akan guru yang pas untuk mengajari Aditya. Gimana kalau Kak Adit belajar sama Kiai Abu? Kiai Abu? Aditya membeo. Iya, Kiai Abu, angguk Zahira antusias. Beliau pimpinan pesantren Darussalam sekaligus teman baik abinya Kak Ika. Beliau juga orang yang diundang sebagai pemimpin acara doa bersama waktu Bang Cakra hilang waktu itu. Orangnya ramah, kok. Suka bercanda juga, imbuhnya dengan senyum ceria. Wajah Aditya nampak kurang antusias. Hal itu membuat Zahira melunturkan senyum secara perlahan. Dari ekspresi Adit, Zahira tahu bahwa pria itu kurang suka dengan usul yang diutarakannya. Kenapa, Kak? Tanya Zahira ragu. Yang ditanya menggelengkan kepala dan buru-buru mengubah ekspresi wajahnya menjadi tersenyum. Pelipis kanannya digaruk walau sebenarnya tak gatal sama sekali. Gimana ya, Ra? Hanya saja, kayaknya aku kurang pede kalau harus belajar langsung sama kiai-kiai gitu. Takutnya, kalau terekspos ke dunia luar, bakalan malu banget aku, ucap Aditya. Perasaan Zahira seketika berubah dongkol. Namun, ia tetap berusaha mempertahankan ekspresi wajahnya agar suasana hatinya tak terbaca oleh Aditya. Ternyata tak salah ia meminta waktu untuk lebih mengenal sosok seorang Aditya.
Lelaki yang pernah ia lihat begitu sempurna pada awalnya ternyata sama saja dengan manusia-manusia lain pada umumnya. Punya banyak kekurangan yang hanya akan terlihat jika dilihat dari jarak dekat. Bukan dipandang dari jarak jauh seperti yang dulu Zahira lakukan. Kenapa harus malu? Sela Zahira. Apa yang salah dengan belajar agama? 14. Aditya mengendikkan bahunya. Ya, nggak ada yang salah. Cuma mungkin, menurut sebagian orang bukannya udah terlambat kalau baru mau belajar di umur segini. Lebih baik belajar walaupun terlambat daripada nggak belajar sampai akhirnya sekarat terus menderita di akhirat, balas Zahira dengan sindiran telak yang membuat Aditya jadi nyengir sendiri. Kalau aku belajar sama Bang Chandra, gimana? Sul Aditya. Ini merupakan salah satu trik yang akan ia lakukan untuk mendapatkan restu Chandra. Gimana ya, Kak? Masalahnya, aku ragu apakah Bang Chandra mau ngajarin Kak Adit atau enggak. Zahira mendesah samar. Bantu aku bujuk abangmu ya, Ra. Kata Aditya dengan binar penuh harap. Nanti dicoba, ujar Zahira dengan senyum ragu. Selepas Isya, Aditya bertandang ke rumah Zahira dengan mengenakan baju koko berwarna hitam yang dipadukan dengan celana jeans berwarna biru tua. Malam ini, ia bertekad membujuk dan menjadikan Chandra sebagai guru ngajinya. Ya, mengaji adalah hal utama yang akan ia lakukan. Sementara, untuk salat, ia bisa belajar melalui internet. Loh, Kak Adit. Mata Zahira membulat saat menemui Aditya yang ternyata sudah berdiri di depan pagar rumahnya. Kebetulan, dia dan Saka sedang janjian hendak membeli martabak yang sering mangkal di depan warung Maknani jika malam hari. Ra, Aditya tersenyum sumringah. Aku baru aja mau pencet bel. Malah duluan kamu yang buka gerbangnya, cetus lelaki itu dengan ceria. Kak Adit ngapain kesini? Tanya Zahira setengah berbisik. Wajahnya langsung panik. Takut, jika Chandra salah paham dengan mengira bahwa Zahira lah yang mengundang pria itu ke rumah mereka. Kan aku udah bilang kalau aku mau belajar sama kakak kamu, Ra, jawab Aditya. Tapi, nggak secepat ini juga kan, Kak. Aku bahkan belum ngomong apa-apa sama Bang Chandra mengenai hal ini, ucap Zahira semakin panik. Kakak pulang aja, iya. Dia mendorong Aditya. Tapi, Ra, udah, pulang dulu aja. Gigih Zahira. Loh, Dit. Gerakan Zahira yang sedang mendorong punggung Aditya agar lekas pergi langsung terhenti saat suara Cakra terdengar dari belakang. Hei, Cak. Aditya tak menyia-nyiakan momen tersebut. Ia gegas berbalik dan melangkah masuk melewati gerbang untuk menghampiri Cakra. Apa kabar lo? Tanya Cakra basa-basi. Pria berlesung pipi yang wajahnya mirip dengan Zahira itu menepuk bahu sang kawan. Baik, bro. Lo sendiri, gimana? Balas Aditya. Alhamdulillah. Allah masih baik banget sama gue. Dikasih kesehatan, kecukupan makan walau pengangguran, dan juga keluarga yang tidak pernah mengeluh dengan aksi rebahan gue akhir-akhir ini. Guyonan Cakrawala disambut tawa oleh Aditya. Bisa aja lo. 15. Masuk yuk, Dit. Nggak baik ngobrol di luar kayak gini, ajak Cakrawala seraya menggandeng bahu Aditya. Aditya mengangguk mengiyakan ajakan Cakrawala. Ia sempat melirik wajah pucat Zahira kala berjalan. Memasuki rumah bersama Cakrawala. Maaf, Ra. Aku lagi berusaha mendapat restu agar jalanku dalam mendapatkan kamu dipermudah, gumam Aditya dalam hati. Zahira tak tahu harus berbuat apa. Ia pasrah jika setelah ini Chandra akan kembali menceramahinya dengan kalimat panjang lebar. Tak mau ambil pusing lebih lama, ia pun memilih melanjutkan niatnya untuk membeli martabak bersama Saka saja. Belajar agama kok di sini? Di pesantren sana?
Ucap Chandra ketus yang samar-samar bisa didengar Zahira dari arah luar. Pakaiannya kenapa pula mesti hitam-hitam? Memangnya, kamu lagi berkunjung ke rumah duka? Dihentikannya Saka yang hendak membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. La memberi kode kepada keponakan sulungnya itu untuk diam sebentar dengan cara menempelkan telunjuk di bibir dengan tangan yang menahan lengan remaja tanggung tersebut. Menurut saya, Mas Chandra pun pasti mampu mengajari saya, ucap Aditya. Enggak, Chandra berucap tegas. Apapun yang ada di kepalamu saat ini, lebih baik enyahkan. Jangan jadikan belajar agama sebagai modus untuk memperoleh keuntungan dari itu semua. Zahira mengelus dada. Bisa-bisanya sang kakak tertua menembak dengan kalimat sesarkas itu. Walau awalnya Zahira juga sempat berpikiran sama, namun semua itu berusaha Zahira tepis. Bukan karena ia sangat menyukai Aditya, tapi karena memilih berprasangka baik saja terhadap sesama manusia. Saya nggak punya modus apa-apa, Bang. Satu-satunya modus saya adalah dengan berusaha menjadi imam yang baik untuk Zahira nantinya. Omong kosong. Sanggah Chandra terdengar emosi. CKLEK. Pintu akhirnya dibuka Zahira. Assalamualaikum, salam Zahira dengan wajah tertunduk. Waalaikumsalam, jawab semua orang yang ada di ruang tamu secara serentak. Masih dengan kepala menunduk, Zahira gegas membawa masuk martabak yang ia beli menuju dapur. Ia membeli martabak manis dengan 2 varian rasa. Satu rasa coklat dan satunya lagi rasa keju. Kak, ini martabaknya, kata Zahira menyerahkan martabak yang masih di tangan pada Aisyah. Makasih, Ra, ucap Aisyah tersenyum. Tolong kamu ambil piring ya, Dek. Martabaknya mau dibagi 2. Satu buat di luar sama satu lagi buat anak-anak di ruang tengah. Zahira mengangguk tanpa suara. Wajah murungnya tak lepas dari pantauan Aisyah yang sedang membuat teh untuk para lelaki yang sedang ada di luar. Ia tahu bahwa sang adik ipar pasti sedang ketakutan kepada kakak sulungnya saat ini. Nggak usah cemas soal apa-apa, Ra. Kakak tahu kok kalau bukan kamu yang ngundang Aditya kemari, kata Aisyah saat ia dan Zahira sedang bersiap mengantar teh yang sudah jadi dan juga martabak yang sudah dipindahkan ke piring menuju ruang tengah dan ruang tamu. 16. Ambil susu di kulkas buat adik-adik ya. Titah Aisyah pada putra sulungnya. Diletakkannya sepiring martabak manis dengan 2 varian rasa itu di tengah-tengah. Buat Ara, bikinin susu di dot. Bunda tadi belum sempat, imbuh Aisyah. Saka yang sedang asyik rebahan di ruang tengah sambil bermain game lewat ponsel pintarnya dengan cekatan bangkit tanpa protes. Oke, Bun, jawabnya. Melihat itu, Zahira tersenyum senang. Baginya, Aisyah dan Chandra adalah salah satu contoh orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik. Namun, senyum itu luntur begitu sampai di ruang tamu. Bagaimana tidak? Suasana semakin terasa memanas karena Chandra dan Aditya sama-sama tak ada yang mau mengalah. Apa salahnya ngajarin orang yang mau belajar sih? Iya. Selama ayah bisa dan memang paham, kenapa harus menolak? Ujar Aisyah lemburit sambil mengelus bahu sang suami yang masih dikuasai emosi. Tapi, niatnya nggak tulus 100% untuk benar-benar belajar agama, Bun. Sergah Chandra dengan pendiriannya yang teguh. Aisyah menghela napas. Ia beralih menatap Cakrawala yang justru sudah mengangkat tangan tanda tak mau ikut campur sebelum Aisyah mengucapkan apapun. Harus banget ya, mesti diajarin sama ayahnya Saka. Pertanyaan itu meluncur dari Aisyah untuk Aditya. Ya, nggak gitu juga, Mbak. Jawab Aditya kikuk. Jika ngotot mengatakan iya, maka niatnya jelas akan terbaca pula oleh Aisyah. Kalau misalnya diajarin sama orang lain, gimana? Usul Aisyah yang membuat Aditya kicap seketika. Ia mulai panik.
Melirik ke arah Zahira yang masih berdiri mematung di samping Aisyah lalu beralih pada Cakrawala untuk meminta pembelaan. Namun, kedua orang yang dimintai refleks membuang muka. Baik Zahira dan Cakra, dua-duanya masih terlalu segan untuk membantah Chandra yang sedang emosi. Mereka berdua tahu bahwa Chandra mode emosi tak akan mendengar saran siapa-siapa. Asal rumahnya di sekitar sini, saya nggak masalah, Kak. Aditya berujar lemah. Mengalah. Kenapa harus di sekitar sini? Tanya Chandra sinis. Sudah jelas, kan? Belajar agama itu cuma modus. Nggak gitu, Mas. Jangan salah paham, kata Aditya berusaha membela diri. Maksud saya, kalau di sekitaran sini, jadinya saya bisa ajak Cakrawala sekalian. Kan, saya malu kalau belajar sendiri. Kalau ada temannya, saya ngerasa sedikit lebih percaya diri. Imbuhnya berkilah. Insya Allah, kalau ngaji, gue udah khatam, Dit. Jadi, mending lo belajar di rumah aja, Dih. Minta guru privat khusus ngajar ngaji sama salat di rumah lo sendiri. Aditya memelototi Cakrawala yang seolah ikut-ikutan menghalangi usahanya. Padahal, bukankah seharusnya Cakra mendukung? Saya malu dilihat sama para pembantu di rumah, ucap Aditya asal. Padahal, aslinya dia berusaha sedekat mungkin dengan Chandra. Belajar agama kok pakai malu-malu. Niat nggak, sih? Ketus Chandra dengan emosi yang tak mereda sama. Sekali. Saya mohon, Mas. Bantu saya. Tiba-tiba saja Aditya mendekat pada Chandra dan berlutut di hadapan kakak sulung Zahira itu. 17. Ngapain kamu? Saya bukan Tuhan yang harus kamu sembah-sembah begini, ketus Chandra risih. Ia langsung berdiri dan melangkah menjauhi Aditya. Tolong saya, Mas. Bukankah membantu sesama merupakan kewajiban setiap muslim? Apalagi, jika hal itu merupakan sebuah kebaikan. Chandra mendengkus. Licik juga pria ini, gumamnya. Baiklah. Jika itu mau Aditya dengan senang hati Chandra akan lakukan. Baik kalau begitu. Saya akan carikan kamu guru malam ini juga, putus Chandra. Sebentar, saya telepon orangnya dulu, imbuhnya. Lapun keluar sebentar untuk menelepon seseorang. Tak lama, ia kembali masuk dan duduk di tempatnya kembali. 5 menit lagi orangnya kesini, kata Chandra dengan senyuman. Semua orang jadi penasaran dengan sosok yang akan dijadikan Chandra sebagai guru ngaji Aditya. Apa imam masjid komplek? Atau guru ngaji anak-anak yang tinggalnya bersebelahan dengan rumah Maknani? Assalamualaikum, salam seseorang yang masih berdiri di depan pintu. Waalaikumsalam, jawab semua orang sembari menoleh ke arah suara. Semua menyambut senang kedatangan orang itu kecuali Aditya dan Zahira. Masuk, Tar. Sini. Ajak Chandra ramah. Iya, Mas. Angguk Atar patuh. Ia masuk ke dalam rumah setelah melepas sendal yang ia kenakan. Ia sempat bersitatap dengan Aditya sebelum pemuda itu melangkah melewati Aditya dan memilih duduk di samping Cakrawalanya. Mana anak yang mau diajarin ngaji, Mas? Baim. Tanya Atar dengan semangat. Glek. Aditya meneguk ludahnya kasar. Jangan bilang. Orangnya sudah di depan kamu, Tar. Tuh. Chandra menunjuk dengan dagunya. Walaupun anaknya sudah berusia tua, tapi belajar ngaji itu sebuah keharusan, kan? Ya, walaupun agak terlambat, sih. Atar menatap Aditya dengan tatapan tak suka. Pemuda itu mendengkus lalu menggeleng pelan. Maaf, Mas. Saya nggak bisa kalau yang harus jadi murid saya sudah berusia dewasa, tolak Atar tanpa mau menyinggung siapapun. Loh, kenapa? Yang namanya murid ngaji, nggak harus ada batasan usia, kan?